Di dalam sunyi yang kau hadapi, seringkali jiwa sedang menata ulang arah agar langkahmu selaras dengan cahaya yang belum terlihat. Ada saat-saat ketika dunia terasa sedikit menjauh, seakan suara-suara di luar tidak lagi menggema seperti biasanya. Bukan karena dunia berhenti berbicara, melainkan karena batinmu mulai mendengar dengan cara yang berbeda. Dalam keheningan itu, ada ruang yang perlahan terbuka. Ruang yang tidak tampak oleh mata, tetapi terasa lembut di dada. Seperti angin yang tidak terlihat namun menyentuh kulit, seperti cahaya pagi yang belum terbit namun sudah mengubah warna langit. Kau mungkin merasakan ada sesuatu yang tidak lagi sama. Bukan sesuatu yang jelas, bukan pula sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya perasaan halus, seperti perubahan arah angin di tengah malam. Ada jeda yang tidak kamu rencanakan, ada perasaan yang datang tanpa mengetuk, dan kau berdiri di dalamnya dengan hati yang sedikit bertanya-tanya. Namun di balik itu semua, tidak ada yang perlu ditakuti. Sebab setiap perubahan batin sering datang dengan cara yang lembut, hampir tak terdengar. Terkadang, rasa yang muncul itu seperti undangan untuk berhenti sejenak. Bukan berhenti karena lelah semata, melainkan berhenti agar kau bisa melihat kembali ke dalam diri. Dunia bergerak cepat, namun jiwa memiliki iramanya sendiri. Dan ketika irama itu berubah, kau mungkin merasa berbeda. Seolah langkahmu menjadi lebih lambat, seolah semangatmu meredup sebentar. Namun jangan tergesa menilai keadaan itu. Karena tidak semua yang terasa melemah adalah kemunduran. Ada kalanya itu hanyalah fase tenang sebelum sesuatu yang lebih dalam tumbuh. Perhatikanlah napasmu. Tidak perlu diubah, tidak perlu dipercepat. Biarkan ia mengalir seperti biasa. Di dalam napas yang sederhana itu, ada kehidupan yang terus bekerja tanpa henti. Begitu pula dengan dirimu. Meski ada saat ketika energi terasa menurun, ada bagian dalam dirimu yang tetap bergerak, tetap menjaga, tetap menuntun tanpa suara. Seperti akar pohon yang tumbuh di bawah tanah, tidak terlihat oleh siapapun, namun justru di sanalah kekuatan disimpan. Saat rasa berat itu datang, cobalah duduk bersamanya tanpa perlawanan. Tidak perlu memaksa diri untuk menjadi seperti kemarin. Tidak perlu membandingkan hari ini dengan masa lalu. Setiap hari memiliki warna yang berbeda. Dan jiwa yang sedang bertumbuh seringkali melewati fase yang tidak selalu cerah. Ada langit mendung yang justru membuat tanah menjadi subur. Ada malam yang panjang yang membuat bintang tampak lebih terang. Mungkin kau merasa sedikit asing dengan dirimu sendiri. Namun keasingan itu bukanlah tanda bahwa kau tersesat. Kadang, itu hanya pertanda bahwa kau sedang berpindah dari satu lapisan kesadaran menuju lapisan yang lebih dalam. Seperti seseorang yang berjalan dari tepi pantai menuju laut yang lebih tenang, langkahnya terasa berbeda, tetapi tujuan hatinya tetap sama. Perubahan tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Ada perubahan yang datang seperti senja, perlahan, tanpa banyak peringatan, namun mengubah seluruh suasana. Jika hari ini terasa lebih sunyi dari biasanya, izinkan kesunyian itu menemanimu. Kesunyian bukanlah kekosongan, ia adalah ruang. Dan di dalam ruang, sesuatu bisa bertumbuh tanpa terganggu. Di dalam ruang, hati bisa mendengar dirinya sendiri. Di dalam ruang, kau bisa menyadari bahwa dirimu lebih luas dari sekadar perasaan yang datang dan pergi. Ada bagian dalam dirimu yang selalu stabil, meski pikiran berayun. Ada pusat ketenangan yang tidak terpengaruh oleh perubahan suasana. Kadang kita lupa bahwa pusat itu ada, karena kita terlalu sibuk mengikuti gelombang luar. Namun ketika gelombang sedikit mereda, kita mulai menyadari bahwa ada kedalaman yang selama ini setia menunggu untuk disadari. Rasa yang datang itu, mungkin seperti kabut tipis di pagi hari. Kabut tidak menghilangkan matahari, hanya menutupinya untuk sementara. Dan ketika cahaya mulai menembusnya, pemandangan menjadi lebih lembut, lebih indah, lebih penuh nuansa. Begitu pula dengan keadaan batinmu. Jika saat ini terasa tidak secerah biasanya, bukan berarti cahaya itu hilang. Ia hanya sedang bekerja dengan cara yang berbeda. Biarkan dirimu merasa, tidak perlu menolak perasaan yang hadir. Tidak perlu menghakimi diri sendiri. Setiap perasaan adalah bagian dari perjalanan. Bahkan ketika kau merasa ragu, bahkan ketika kau merasa ingin diam lebih lama dari biasanya, itu tetap bagian dari proses yang membentukmu menjadi lebih matang. Jiwa tidak tumbuh dalam satu langkah besar. Ia tumbuh dalam banyak langkah kecil yang seringkali tidak disadari. Dalam keheningan ini, mungkin kau menemukan bahwa hal-hal sederhana menjadi lebih bermakna. Suara angin, cahaya yang masuk dari jendela, atau detik jam yang berjalan pelan.
Semua itu terasa lebih nyata. Seolah dunia mengurangi kebisingannya agar kau bisa mendengar pesan yang lebih lembut. Pesan yang tidak disampaikan dengan kata-kata, melainkan dengan rasa. Jika ada sedikit rasa berat, biarkan ia lewat seperti awan. Awan tidak menetap di langit selamanya. Ia bergerak, berubah bentuk, lalu menghilang. Begitu pula dengan keadaan batin. Tidak ada yang permanen selain perubahan itu sendiri. Dan di dalam perubahan, selalu ada kemungkinan baru yang belum kau lihat. Kau tidak perlu terburu-buru menjadi kuat. Kekuatan sejati sering kali tumbuh dalam diam. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dipamerkan. Ia hadir sebagai ketenangan yang stabil, sebagai keberanian untuk tetap berjalan meski perlahan, sebagai kesediaan untuk tetap percaya pada proses yang sedang berlangsung. Jika kau merasa berbeda dari biasanya, mungkin itu karena hatimu sedang belajar cara baru untuk merespons kehidupan. Mungkin kau sedang menjadi lebih peka, lebih sadar, lebih lembut pada diri sendiri. Dan kelembutan itu bukan kelemahan. Ia adalah bentuk kedewasaan yang halus, yang tidak selalu terlihat dari luar. Duduklah sejenak dalam perasaan ini. Tidak perlu mencari jawaban segera. Biarkan pertanyaan mengendap. Kadang jawaban datang bukan saat kita mengejarnya, tetapi saat kita berhenti dan memberi ruang. Dalam ruang itulah, pemahaman tumbuh perlahan seperti tunas yang muncul dari tanah setelah hujan. Kau mungkin belum menyadari sepenuhnya, tetapi perubahan seringkali dimulai dari dalam. Tidak selalu terlihat oleh orang lain, bahkan kadang tidak terlihat oleh dirimu sendiri. Namun suatu hari nanti, kau akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa masa-masa sunyi ini adalah bagian penting dari perjalananmu. Dan ketika kau mulai menerima keadaan dengan lebih tenang, sesuatu dalam dirimu menjadi lebih ringan. Bukan karena keadaan luar berubah, melainkan karena cara pandangmu menjadi lebih luas. Seperti jendela yang dibersihkan sehingga cahaya bisa masuk tanpa hambatan. Hati yang terbuka akan melihat lebih banyak makna dalam hal-hal sederhana. Biarkan proses ini berjalan tanpa tekanan. Tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu berlari lebih cepat dari yang sanggup kau jalani. Setiap langkah yang diambil dengan kesadaran, sekecil apapun, tetap berarti. Bahkan ketika langkah itu terasa lambat, ia tetap membawa dirimu maju. Dan mungkin, di tengah semua ini, kau mulai merasakan bahwa ada ketenangan baru yang tumbuh. Ketika kau tidak lagi melawan perasaan yang datang, tetapi menerimanya dengan lembut, kau memberi ruang bagi kedamaian untuk masuk. Kedamaian itu tidak memaksa, ia hadir perlahan, ia menyentuh tanpa suara. Sekarang, saat kau berada di ambang perubahan yang halus ini, biarkan hatimu tetap terbuka. Jangan tutup pintu pada pengalaman yang sedang datang. Karena, seringkali, apa yang tampak sebagai hambatan adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam. Dan jiwa yang siap melangkah lebih jauh akan mengenali tanda-tanda itu dengan tenang. Maka ketika kau merasa ada sesuatu yang bergeser di dalam diri, dengarkanlah dengan lembut. Tidak perlu takut, tidak perlu terburu-buru menarik kesimpulan. Biarkan dirimu menyelam lebih dalam, perlahan, seperti seseorang yang memasuki air jernih dengan hati-hati, merasakan suhu, merasakan arus, lalu membiarkan dirinya mengapung dengan tenang. Dan dalam ketenangan itu, perjalanan berikutnya mulai terbuka. Seolah setelah jeda yang sunyi ini, ada beberapa lapisan makna yang menunggu untuk disingkap satu persatu. Dengan hati yang jernih dan langkah yang sabar, kau akan menemukan bahwa setiap fase membawa hikmahnya sendiri, dan setiap perubahan menyimpan tanda yang lembut untuk dipahami lebih dalam. Nomor 1. Rasa malas yang tiba-tiba datang bukan selalu tanda kemunduran, melainkan bisa menjadi sinyal bahwa dirimu sedang memasuki fase perubahan. Ada momen ketika semangat yang biasanya mengalir deras terasa sedikit melambat. Aktivitas yang dulu terasa ringan mendadak terasa berat. Namun kondisi ini seringkali muncul ketika seseorang sedang berada di ambang perkembangan baru. Pikiran dan kebiasaan lama sedang menyesuaikan diri dengan arah hidup yang berbeda. Seperti tubuh yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah latihan baru, jiwa pun membutuhkan ruang untuk menyelaraskan diri dengan tujuan yang lebih tinggi. Saat kamu merasa enggan bergerak, itu bisa berarti energimu sedang dialihkan ke dalam proses pembentukan yang tidak terlihat. Perubahan besar tidak selalu dimulai dengan ledakan semangat. Terkadang ia dimulai dengan keheningan. Dalam keheningan itu, sistem batin sedang bekerja. Nilai-nilai lama sedang ditata ulang. Cara berpikir sedang diperhalus, dan kebiasaan yang tidak lagi selaras mulai perlahan ditinggalkan. Rasa malas di fase ini bukanlah musuh. Ia bisa menjadi tanda bahwa kamu tidak lagi cocok dengan pola lama.
Ada bagian dalam dirimu yang sedang tumbuh, dan pertumbuhan itu membuatmu tidak nyaman dengan rutinitas yang sama. Seperti pakaian yang sudah terlalu sempit, rasa malas dapat muncul karena dirimu sudah berkembang melewati batas lama. Jika dipahami dengan tenang, kondisi ini justru menunjukkan bahwa kamu sedang bergerak menuju versi diri yang lebih matang. Nomor 2, rasa malas juga bisa menjadi bentuk perlindungan alami dari tubuh dan pikiran ketika sedang menghadapi tekanan perubahan. Saat seseorang ingin naik ke level kehidupan yang berbeda, energi mental akan banyak terserap untuk proses adaptasi. Hal ini dapat membuat tubuh terasa lebih lambat dari biasanya. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena sedang menyeimbangkan diri. Dalam fase ini, penting untuk tidak langsung menyalahkan diri sendiri. Rasa malas bukan identitas, ia hanyalah kondisi sementara. Ketika kamu memberi ruang untuk memahami apa yang sedang terjadi, kamu sedang membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri. Tidak semua hari harus penuh produktivitas. Ada hari yang memang dirancang untuk penyusunan ulang. Perubahan membutuhkan waktu, dan waktu itu sering terasa seperti jeda. Dalam jeda tersebut, kamu sedang memproses pengalaman, menyerap pelajaran, dan menyusun kembali arah langkah. Jika kamu memaksakan diri secara berlebihan, justru energi bisa terkuras dan semangat menjadi semakin lemah. Namun ketika kamu menerima fase ini dengan kesadaran, tubuh dan pikiran akan pulih secara alami. Rasa malas dapat menjadi alarm lembut yang mengingatkan bahwa kamu perlu menyesuaikan ritme. Mungkin kamu terlalu lama memaksa diri. Mungkin kamu butuh istirahat yang berkualitas. Atau mungkin kamu sedang bersiap menuju tanggung jawab baru yang membutuhkan energi. Berbeda, dengan memahami ini, kamu tidak lagi melihat rasa malas sebagai kegagalan, melainkan sebagai pesan yang perlu didengar. Nomor 3, fase munculnya rasa malas sering menjadi ujian keteguhan. Banyak orang mampu bergerak ketika semangat sedang tinggi. Namun tidak semua mampu bertahan ketika semangat menurun. Disinilah kekuatan karakter diuji. Saat motivasi tidak lagi terasa kuat, keputusan untuk tetap melangkah menjadi bukti kedewasaan. Perubahan hidup tidak selalu datang dengan kemudahan. Ada masa ketika kamu harus memilih untuk tetap konsisten meskipun tidak sedang berapi-api. Konsistensi inilah yang membedakan antara keinginan sesaat dan tujuan jangka panjang. Rasa malas memberi kesempatan untuk melihat seberapa dalam komitmenmu terhadap impian atau arah hidup yang kamu pilih. Jika kamu tetap bergerak walaupun perlahan, itu sudah merupakan kemajuan. Tidak harus cepat, tidak harus sempurna, yang penting adalah tidak berhenti. Bahkan langkah kecil di tengah rasa malas tetap bernilai. Karena setiap langkah menunjukkan bahwa kamu tidak menyerah pada kondisi sementara. Dalam proses ini, kamu belajar mengenali bahwa semangat bukan satu-satunya sumber gerak. Disiplin dan kesadaran diri memiliki peran yang lebih stabil. Ketika kamu mampu mengatur diri tanpa bergantung pada suasana hati, disitulah terjadi pertumbuhan sejati. Rasa malas menjadi cermin yang menunjukkan seberapa kuat fondasi dalam dirimu. Nomor 4, rasa malas juga bisa menjadi tanda bahwa hidup sedang mengarah pada perubahan yang lebih besar dari yang kamu sadari. Sebelum terjadi lompatan penting, seringkali ada fase transisi yang terasa tidak nyaman. Energi lama mulai melemah agar ruang baru dapat terbentuk. Ini adalah proses alami dalam setiap perjalanan perkembangan. Kadang, kamu merasa ingin menunda, ingin diam, atau ingin menjauh dari rutinitas. Perasaan itu tidak selalu berarti kamu kehilangan arah. Bisa jadi itu pertanda bahwa sistem batinmu sedang mempersiapkan sesuatu yang berbeda. Seperti benih yang harus berada di dalam tanah sebelum tumbuh, fase diam ini memiliki tujuan. Dalam diam, kamu sedang mengumpulkan kekuatan. Dalam jeda, kamu sedang menyusun kesiapan. Perubahan yang kokoh tidak dibangun dalam keadaan tergesa-gesa. Ia dibangun dalam kesabaran. Rasa malas yang muncul bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang berada di tahap persiapan, bukan di tahap akhir. Jika kamu memperhatikan dengan tenang, seringkali setelah melewati periode rasa malas, muncul dorongan baru yang lebih stabil. Dorongan ini tidak meledak-ledak, tetapi lebih terarah. Itu karena kamu telah melalui proses penyesuaian. Energi lama telah disaring, pola yang tidak perlu telah dilepaskan. Dan kini kamu siap melangkah dengan kesadaran yang lebih matang. Rasa malas, bila dipahami dengan bijak, bukanlah hambatan. Ia adalah bagian dari perjalanan menuju perubahan. Ketika kamu tidak melawannya secara emosional, kamu memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk berkembang secara alami. Dengan pendekatan yang tenang dan penuh penerimaan,
fase ini dapat menjadi titik awal kebangkitan yang lebih stabil. Setiap perubahan membutuhkan waktu, kesabaran, dan kesadaran. Dan ketika rasa malas datang, itu bisa menjadi isyarat bahwa hidupmu sedang bergerak ke arah yang baru. Jika kamu mampu menghadapinya dengan tenang, maka kamu sedang membangun kekuatan dari dalam, yang tidak bergantung pada suasana, tetapi bertumpu pada keteguhan hati dan kedewasaan diri. Nomor 5. Rasa malas bisa menjadi tanda bahwa tubuh dan jiwa sedang meminta jeda yang lebih dalam daripada sekadar istirahat biasa. Tidak semua kelelahan terlihat dari fisik yang letih. Ada kalanya pikiran yang terlalu lama bekerja tanpa henti membuat energi terasa menurun. Dalam kondisi seperti ini, rasa malas hadir sebagai sinyal alami agar kamu tidak terus memaksa diri. Ketika kamu berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang dirasakan, sebenarnya kamu sedang memberi kesempatan pada dirimu untuk pulih secara utuh. Pemulihan bukan hanya tentang tidur atau berdiam diri, tetapi juga tentang memberi ruang bagi emosi dan pikiran untuk kembali seimbang. Jika kamu terus memaksa bergerak tanpa memperhatikan kebutuhan batin, kelelahan bisa menumpuk dan akhirnya membuat semangat terasa semakin hilang. Rasa malas dalam konteks ini bukanlah kelemahan. Ia adalah bentuk komunikasi dari dalam diri. Tubuh memiliki batas, dan jiwa memiliki ritme. Ketika keduanya tidak selaras, rasa enggan dapat muncul. Dengan menerima kondisi ini tanpa rasa bersalah, kamu sedang membangun hubungan yang lebih lembut dengan dirimu sendiri. Dan dari kelembutan itulah kekuatan yang stabil akan tumbuh kembali. Nomor 6. Rasa malas juga bisa muncul ketika kamu sedang berada dalam proses perubahan identitas diri. Saat cara berpikir, tujuan, atau prioritas mulai bergeser, sistem lama dalam dirimu membutuhkan waktu untuk menyesuaikan. Dalam masa transisi ini, aktivitas yang dulu terasa menarik mungkin terasa kurang menggugah. Ini bukan berarti kamu kehilangan arah, melainkan sedang menata ulang makna. Perubahan dalam diri seringkali tidak langsung terasa jelas. Ia berjalan perlahan, seperti pergeseran kecil yang hampir tidak terlihat. Namun dampaknya bisa membuat kamu merasa berbeda dari biasanya. Rasa malas bisa menjadi tanda bahwa nilai-nilai lama sedang dievaluasi kembali. Apa yang dulu penting mungkin kini mulai digantikan oleh hal yang lebih sesuai dengan pertumbuhanmu. Dalam proses ini, tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan. Biarkan diri berjalan dalam penyesuaian tersebut. Terkadang, ketika seseorang sedang berkembang, ia perlu meninggalkan pola lama agar dapat menyambut pola baru. Rasa malas dapat menjadi bagian dari pelepasan itu. Bukan sebagai tanda kegagalan, tetapi sebagai sinyal bahwa kamu sedang bergerak menuju versi diri yang lebih selaras dengan tujuan hidupmu yang baru. Nomor 7. Rasa malas dapat menjadi momen refleksi yang sangat berharga. Ketika semangat tidak sekuat biasanya, kamu diberi kesempatan untuk melihat kembali arah langkah dengan lebih jernih. Dalam kondisi penuh aktivitas, seringkali kita tidak sempat bertanya pada diri sendiri apakah langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan hati. Namun saat energi melambat, kesadaran menjadi lebih tajam. Di dalam jeda itu, kamu bisa mendengar suara batin dengan lebih jelas. Bukan suara yang keras, melainkan bisikan halus yang sering terlewatkan. Rasa malas bisa membuatmu berhenti sejenak, dan dalam berhenti itu, muncul ruang untuk bertanya dengan jujur tentang tujuan, kebiasaan, dan pilihan yang selama ini dijalani. Refleksi ini tidak selalu nyaman, tetapi sangat penting. Karena melalui kesadaran, kamu dapat menyadari apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Rasa malas dalam konteks ini menjadi pintu menuju kejujuran terhadap diri sendiri. Ia mengundangmu untuk meninjau kembali apa yang benar-benar ingin kamu capai, tanpa tekanan dari luar. Dengan memberi waktu untuk refleksi, kamu sedang memperkuat fondasi batin. Keputusan yang diambil setelah merenung biasanya lebih mantap daripada keputusan yang diambil dalam kondisi terburu-buru. Maka ketika rasa malas datang, mungkin itu adalah kesempatan untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan menyusun ulang langkah dengan lebih sadar. Nomor 8. Rasa malas juga dapat menjadi bagian dari proses pendewasaan. Dalam perjalanan hidup, tidak semua fase akan terasa penuh dorongan. Ada masa ketika energi terasa naik turun. Namun melalui pengalaman tersebut, kamu belajar mengenali dirimu dengan lebih dalam. Kamu mulai memahami bahwa motivasi tidak selalu stabil, dan itu adalah hal yang manusiawi. Pendewasaan terjadi ketika kamu tidak lagi mengandalkan perasaan semata untuk bergerak. Kamu belajar membedakan antara keinginan sesaat dan tujuan jangka panjang.
Rasa malas memberi ruang untuk menguji apakah komitmenmu hanya bergantung pada suasana hati atau sudah menjadi bagian dari kesadaran yang lebih kuat. Dalam fase ini, kamu mungkin menyadari bahwa meskipun semangat sedang rendah, kamu tetap mampu mengambil langkah kecil. Dan langkah kecil itu sangat berarti, karena ia menunjukkan bahwa kamu tidak sepenuhnya dikendalikan oleh perasaan sementara. Kamu sedang membangun kendali diri yang lebih matang, yang tidak mudah goyah oleh perubahan energi. Rasa malas, ketika dihadapi dengan tenang, dapat berubah menjadi guru yang lembut. Ia mengajarkan keseimbangan antara bergerak dan berhenti, antara berusaha dan menerima, antara ambisi dan kesadaran. Dalam proses ini, kamu belajar bahwa pertumbuhan bukan tentang selalu merasa bersemangat, tetapi tentang tetap melangkah dengan kesadaran, bahkan saat energi tidak berada pada puncaknya. Dan ketika kamu mampu memahami fase ini tanpa menyalahkan diri, kamu sedang memperkuat fondasi batin yang lebih kokoh. Rasa malas bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan bagian alami dari perjalanan menuju keseimbangan dan kedewasaan yang lebih dalam. Pada akhirnya, setiap perjalanan selalu kembali kepada satu hal yang sederhana, kesediaan untuk terus berjalan dengan hati yang jujur. Apapun yang telah kita renungkan bersama hari ini, biarlah ia tidak berhenti sebagai kata-kata, melainkan menjadi getaran lembut di dalam diri. Karena yang benar-benar mengubah hidup bukanlah suara yang keras, melainkan kesadaran yang tenang. Dan kesadaran itu tumbuh ketika seseorang mau berhenti sejenak, lalu mendengarkan dirinya sendiri dengan tulus. Jika di sepanjang perjalanan hidup ini ada rasa lelah, rasa berat, atau rasa malas yang datang dan pergi, janganlah terburu-buru menilainya sebagai kegagalan. Hidup tidak selalu bergerak dalam garis lurus. Ada tikungan, ada jeda, ada masa diam yang tampak tidak berarti, namun sesungguhnya menyimpan proses yang dalam. Kadang kita hanya melihat permukaan, padahal di dalamnya sedang terjadi pembentukan yang tidak terlihat. Seperti tanah yang tampak tenang di atas, tetapi di bawahnya benih sedang bekerja dengan sabar. Setiap manusia memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada dua jiwa yang sepenuhnya sama. Maka tidak perlu membandingkan perjalanan diri dengan perjalanan orang lain. Apa yang tampak cepat bagi orang lain belum tentu sesuai dengan waktumu. Dan apa yang terasa lambat hari ini belum tentu bukan bagian dari rencana yang lebih indah di masa depan. Ketika kamu belajar menerima ritmemu sendiri, disitulah ketenangan mulai menetap. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena kamu berhenti melawan dirimu sendiri. Channel ini hadir bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dirasakan. Setiap kalimat yang dibagikan di sini bukan untuk memaksa siapapun berubah, melainkan untuk menemani siapapun yang sedang mencari makna. Mungkin ada yang menonton dalam keadaan lelah, mungkin ada yang sedang dalam kebingungan, mungkin ada yang sedang di persimpangan keputusan. Semoga setiap kata yang mengalir menjadi teman sunyi yang menenangkan, bukan beban yang menekan. Jika hari ini kamu merasa berbeda dari biasanya, izinkan perasaan itu hadir tanpa perlawanan. Tidak semua perubahan terasa nyaman, namun tidak semua ketidaknyamanan berarti buruk. Kadang jiwa memang perlu bergerak ke arah baru, dan setiap arah baru membawa rasa yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Di titik itulah keberanian sejati tumbuh. Bukan keberanian yang berteriak, melainkan keberanian yang tenang. Keberanian untuk tetap melangkah meski perlahan. Keberanian untuk tetap percaya meski belum melihat hasilnya. Semoga apa yang kita bahas menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam proses ini. Banyak orang juga sedang belajar memahami dirinya. Banyak orang juga sedang mencoba berdamai dengan naik turunnya semangat. Dan itu adalah bagian wajar dari perjalanan manusia. Tidak ada yang selalu kuat setiap waktu. Tidak ada yang selalu stabil setiap hari. Yang ada adalah proses belajar yang terus berlangsung, dari hari ke hari, dari pengalaman ke pengalaman. Jika kamu merasa sedang berada dalam fase sunyi, jangan terburu-buru ingin keluar dari sana. Kadang sunyi justru memberi ruang untuk mendengar hal yang lebih penting. Dalam sunyi, kita bisa menyadari hal-hal kecil yang sering terlewat. Dalam sunyi, kita bisa kembali menyusun niat. Dalam sunyi, kita bisa mengenali apa yang benar-benar ingin kita bangun dalam hidup ini. Sunyi bukan musuh. Ia adalah ruang yang memberi kesempatan untuk tumbuh tanpa gangguan. Dan ketika kamu mulai merasa lebih tenang, lebih menerima, lebih sabar terhadap dirimu sendiri, itulah tanda bahwa perubahan sedang bekerja dari dalam. Tidak selalu terlihat oleh orang lain, tidak selalu mendapat pujian, namun perubahan yang lahir dari kesadaran akan bertahan lebih lama daripada perubahan yang dipaksakan.
Karena yang berasal dari dalam tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kehadiranmu, meski hanya melalui layar, tetap memiliki makna. Setiap pendengar adalah bagian dari perjalanan channel ini. Setiap hati yang mau berhenti sejenak dan merenung adalah bagian dari tujuan yang lebih besar. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi cahaya kecil dalam keseharianmu. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menuntun langkah berikutnya. Jika ada satu hal yang bisa dibawa pulang dari pertemuan ini, biarlah itu adalah ketenangan. Ketenangan untuk tidak terburu-buru, ketenangan untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, ketenangan untuk memahami bahwa hidup sedang berjalan dengan caranya sendiri, dan kamu pun sedang berjalan dengan caramu sendiri. Tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Cukup menjadi versi terbaik yang mampu kamu upayakan hari ini. Semoga setiap hari yang datang membawa peluang baru untuk belajar, untuk memperbaiki, dan untuk memperdalam kesadaran. Jika semangat naik, syukuri. Jika semangat turun, pahami. Jika rasa malas datang, dengarkan pesannya tanpa takut. Karena seringkali, di balik perasaan yang sederhana, tersimpan arah yang lebih bijak. Perjalanan ini belum selesai, dan mungkin memang tidak pernah benar-benar selesai, karena setiap tahap membawa pelajaran baru. Namun tidak perlu khawatir, selama kamu mau terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kamu tetap berada di jalur pertumbuhan. Tidak ada langkah yang sia-sia selama dilakukan dengan niat yang baik dan kesadaran yang jernih. Semoga channel ini terus menjadi ruang yang menenangkan, ruang untuk berpikir dengan lembut, ruang untuk merasa tanpa dihakimi, ruang untuk kembali menemukan diri sendiri ketika dunia terasa terlalu bising. Dan semoga setiap yang mendengarkan merasa ditemani, bukan diarahkan secara paksa, tetapi disapa dengan kelembutan. Sampai kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya, semoga hati tetap dijaga dalam ketenangan. Semoga langkah tetap diberi kekuatan. Dan semoga setiap perubahan yang sedang terjadi dalam hidupmu membawa kebaikan yang perlahan namun pasti. Teruslah berjalan dengan tenang, karena setiap langkah yang jujur akan selalu menemukan jalannya sendiri. Di dalam sunyi yang kau hadapi, seringkali jiwa sedang menata ulang arah agar langkahmu selaras dengan cahaya yang belum terlihat. Ada saat-saat ketika dunia terasa sedikit menjauh, seakan suara-suara di luar tidak lagi menggema seperti biasanya. Bukan karena dunia berhenti berbicara, melainkan karena batinmu mulai mendengar dengan cara yang berbeda. Dalam keheningan itu, ada ruang yang perlahan terbuka. Ruang yang tidak tampak oleh mata, tetapi terasa lembut di dada. Seperti angin yang tidak terlihat namun menyentuh kulit, seperti cahaya pagi yang belum terbit namun sudah mengubah warna langit. Kau mungkin merasakan ada sesuatu yang tidak lagi sama. Bukan sesuatu yang jelas, bukan pula sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya perasaan halus, seperti perubahan arah angin di tengah malam. Ada jeda yang tidak kamu rencanakan, ada perasaan yang datang tanpa mengetuk, dan kau berdiri di dalamnya dengan hati yang sedikit bertanya-tanya. Namun di balik itu semua, tidak ada yang perlu ditakuti. Sebab setiap perubahan batin sering datang dengan cara yang lembut, hampir tak terdengar. Terkadang, rasa yang muncul itu seperti undangan untuk berhenti sejenak. Bukan berhenti karena lelah semata, melainkan berhenti agar kau bisa melihat kembali ke dalam diri. Dunia bergerak cepat, namun jiwa memiliki iramanya sendiri. Dan ketika irama itu berubah, kau mungkin merasa berbeda. Seolah langkahmu menjadi lebih lambat, seolah semangatmu meredup sebentar. Namun jangan tergesa menilai keadaan itu, karena tidak semua yang terasa melemah adalah kemunduran. Ada kalanya itu hanyalah fase tenang sebelum sesuatu yang lebih dalam tumbuh. Perhatikanlah napasmu, tidak perlu diubah, tidak perlu dipercepat. Biarkan ia mengalir seperti biasa. Di dalam napas yang sederhana itu, ada kehidupan yang terus bekerja tanpa henti. Begitu pula dengan dirimu. Meski ada saat ketika energi terasa menurun, ada bagian dalam dirimu yang tetap bergerak, tetap menjaga, tetap menuntun tanpa suara. Seperti akar pohon yang tumbuh di bawah tanah, tidak terlihat oleh siapapun, namun justru di sanalah kekuatan disimpan. Saat rasa berat itu datang, cobalah duduk bersamanya tanpa perlawanan. Tidak perlu memaksa diri untuk menjadi seperti kemarin. Tidak perlu membandingkan hari ini dengan masa lalu. Setiap hari memiliki warna yang berbeda. Dan jiwa yang sedang bertumbuh seringkali melewati fase yang tidak selalu cerah. Ada langit mendung yang justru membuat tanah menjadi subur.
Ada malam yang panjang yang membuat bintang tampak lebih terang. Mungkin kau merasa sedikit asing dengan dirimu sendiri. Namun keasingan itu bukanlah tanda bahwa kau tersesat. Kadang, itu hanya pertanda bahwa kau sedang berpindah dari satu lapisan kesadaran menuju lapisan yang lebih dalam. Seperti seseorang yang berjalan dari tepi pantai menuju laut yang lebih tenang, langkahnya terasa berbeda, tetapi tujuan hatinya tetap sama. Perubahan tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Ada perubahan yang datang seperti senja, perlahan, tanpa banyak peringatan, namun mengubah seluruh suasana. Jika hari ini terasa lebih sunyi dari biasanya, izinkan kesunyian itu menemanimu. Kesunyian bukanlah kekosongan, ia adalah ruang, dan di dalam ruang, sesuatu bisa bertumbuh tanpa terganggu. Di dalam ruang, hati bisa mendengar dirinya sendiri. Di dalam ruang, kau bisa menyadari bahwa dirimu lebih luas dari sekadar perasaan yang datang dan pergi. Ada bagian dalam dirimu yang selalu stabil, meski pikiran berayun. Ada pusat ketenangan yang tidak terpengaruh oleh perubahan suasana. Kadang kita lupa bahwa pusat itu ada, karena kita terlalu sibuk mengikuti gelombang luar. Namun ketika gelombang sedikit mereda, kita mulai menyadari bahwa ada kedalaman yang selama ini setia menunggu untuk disadari. Rasa yang datang itu, mungkin seperti kabut tipis di pagi hari. Kabut tidak menghilangkan matahari, hanya menutupinya untuk sementara. Dan ketika cahaya mulai menembusnya, pemandangan menjadi lebih lembut, lebih indah, lebih penuh nuansa. Begitu pula dengan keadaan batinmu. Jika saat ini terasa tidak secerah biasanya, bukan berarti cahaya itu hilang. Ia hanya sedang bekerja dengan cara yang berbeda. Biarkan dirimu merasa, tidak perlu menolak perasaan yang hadir. Tidak perlu menghakimi diri sendiri. Setiap perasaan adalah bagian dari perjalanan. Bahkan ketika kau merasa ragu, bahkan ketika kau merasa ingin diam lebih lama dari biasanya, itu tetap bagian dari proses yang membentukmu menjadi lebih matang. Jiwa tidak tumbuh dalam satu langkah besar. Ia tumbuh dalam banyak langkah kecil yang seringkali tidak disadari. Dalam keheningan ini, mungkin kau menemukan bahwa hal-hal sederhana menjadi lebih bermakna. Suara angin, cahaya yang masuk dari jendela, atau detik jam yang berjalan pelan. Semua itu terasa lebih nyata. Seolah dunia mengurangi kebisingannya agar kau bisa mendengar pesan yang lebih lembut. Pesan yang tidak disampaikan dengan kata-kata, melainkan dengan rasa. Jika ada sedikit rasa berat, biarkan ia lewat seperti awan. Awan tidak menetap di langit selamanya. Ia bergerak, berubah bentuk, lalu menghilang. Begitu pula dengan keadaan batin. Tidak ada yang permanen selain perubahan itu sendiri. Dan di dalam perubahan, selalu ada kemungkinan baru yang belum kau lihat. Kau tidak perlu terburu-buru menjadi kuat. Kekuatan sejati seringkali tumbuh dalam diam. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dipamerkan. Ia hadir sebagai ketenangan yang stabil, sebagai keberanian untuk tetap berjalan meski perlahan, sebagai kesediaan untuk tetap percaya pada proses yang sedang berlangsung. Jika kau merasa berbeda dari biasanya, mungkin itu karena hatimu sedang belajar cara baru untuk merespons kehidupan. Mungkin kau sedang menjadi lebih peka, lebih sadar, lebih lembut pada diri sendiri. Dan kelembutan itu bukan kelemahan. Ia adalah bentuk kedewasaan yang halus, yang tidak selalu terlihat dari luar. Duduklah sejenak dalam perasaan ini. Tidak perlu mencari jawaban segera. Biarkan pertanyaan mengendap. Kadang jawaban datang bukan saat kita mengejarnya, tetapi saat kita berhenti dan memberi ruang. Dalam ruang itulah, pemahaman tumbuh perlahan seperti tunas yang muncul dari tanah setelah hujan. Kau mungkin belum menyadari sepenuhnya, tetapi perubahan seringkali dimulai dari dalam. Tidak selalu terlihat oleh orang lain, bahkan kadang tidak terlihat oleh dirimu sendiri. Namun suatu hari nanti, kau akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa masa-masa sunyi ini adalah bagian penting dari perjalananmu. Dan ketika kau mulai menerima keadaan dengan lebih tenang, sesuatu dalam dirimu menjadi lebih ringan. Bukan karena keadaan luar berubah, melainkan karena cara pandangmu menjadi lebih luas. Seperti jendela yang dibersihkan sehingga cahaya bisa masuk tanpa hambatan. Hati yang terbuka akan melihat lebih banyak makna dalam hal-hal sederhana. Biarkan proses ini berjalan tanpa tekanan. Tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu berlari lebih cepat dari yang sanggup kau jalani. Setiap langkah yang diambil dengan kesadaran, sekecil apapun, tetap berarti. Bahkan ketika langkah itu terasa lambat, ia tetap membawa dirimu maju. Dan mungkin, di tengah semua ini, kau mulai merasakan bahwa ada ketenangan baru yang tumbuh.
Ketika kau tidak lagi melawan perasaan yang datang, tetapi menerimanya dengan lembut, kau memberi ruang bagi kedamaian untuk masuk. Kedamaian itu tidak memaksa, ia hadir perlahan, ia menyentuh tanpa suara. Sekarang, saat kau berada di ambang perubahan yang halus ini, biarkan hatimu tetap terbuka. Jangan tutup pintu pada pengalaman yang sedang datang. Karena, seringkali, apa yang tampak sebagai hambatan adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam. Dan jiwa yang siap melangkah lebih jauh akan mengenali tanda-tanda itu dengan tenang. Maka ketika kau merasa ada sesuatu yang bergeser di dalam diri, dengarkanlah dengan lembut. Tidak perlu takut, tidak perlu terburu-buru menarik kesimpulan. Biarkan dirimu menyelam lebih dalam, perlahan, seperti seseorang yang memasuki air jernih dengan hati-hati, merasakan suhu, merasakan arus, lalu membiarkan dirinya mengapung dengan tenang. Dan dalam ketenangan itu, perjalanan berikutnya mulai terbuka. Seolah setelah jeda yang sunyi ini, ada beberapa lapisan makna yang menunggu untuk disingkap satu persatu. Dengan hati yang jernih dan langkah yang sabar, kau akan menemukan bahwa setiap fase membawa hikmahnya sendiri, dan setiap perubahan menyimpan tanda yang lembut untuk dipahami lebih dalam. Nomor 1. Rasa malas yang tiba-tiba datang bukan selalu tanda kemunduran, melainkan bisa menjadi sinyal bahwa dirimu sedang memasuki fase perubahan. Ada momen ketika semangat yang biasanya mengalir deras terasa sedikit melambat. Aktivitas yang dulu terasa ringan mendadak terasa berat. Namun kondisi ini seringkali muncul ketika seseorang sedang berada di ambang perkembangan baru. Pikiran dan kebiasaan lama sedang menyesuaikan diri dengan arah hidup yang berbeda. Seperti tubuh yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah latihan baru, jiwa pun membutuhkan ruang untuk menyelaraskan diri dengan tujuan yang lebih tinggi. Saat kamu merasa enggan bergerak, itu bisa berarti energimu sedang dialihkan ke dalam proses pembentukan yang tidak terlihat. Perubahan besar tidak selalu dimulai dengan ledakan semangat. Terkadang ia dimulai dengan keheningan. Dalam keheningan itu, sistem batin sedang bekerja. Nilai-nilai lama sedang ditata ulang. Cara berpikir sedang diperhalus. Dan kebiasaan yang tidak lagi selaras mulai perlahan ditinggalkan. Rasa malas di fase ini bukanlah musuh. Ia bisa menjadi tanda bahwa kamu tidak lagi cocok dengan pola lama. Ada bagian dalam dirimu yang sedang tumbuh, dan pertumbuhan itu membuatmu tidak nyaman dengan rutinitas yang sama. Seperti pakaian yang sudah terlalu sempit, rasa malas dapat muncul karena dirimu sudah berkembang melewati batas lama. Jika dipahami dengan tenang, kondisi ini justru menunjukkan bahwa kamu sedang bergerak menuju versi diri yang lebih matang. Nomor 2, rasa malas juga bisa menjadi bentuk perlindungan alami dari tubuh dan pikiran ketika sedang menghadapi tekanan perubahan. Saat seseorang ingin naik ke level kehidupan yang berbeda, energi mental akan banyak terserap untuk proses adaptasi. Hal ini dapat membuat tubuh terasa lebih lambat dari biasanya. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena sedang menyeimbangkan diri. Dalam fase ini, penting untuk tidak langsung menyalahkan diri sendiri. Rasa malas bukan identitas, ia hanyalah kondisi sementara. Ketika kamu memberi ruang untuk memahami apa yang sedang terjadi, kamu sedang membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri. Tidak semua hari harus penuh produktivitas. Ada hari yang memang dirancang untuk penyusunan ulang. Perubahan membutuhkan waktu, dan waktu itu sering terasa seperti jeda. Dalam jeda tersebut, kamu sedang memproses pengalaman, menyerap pelajaran, dan menyusun kembali arah langkah. Jika kamu memaksakan diri secara berlebihan, justru energi bisa terkuras dan semangat menjadi semakin lemah. Namun ketika kamu menerima fase ini dengan kesadaran, tubuh dan pikiran akan pulih secara alami. Rasa malas dapat menjadi alarm lembut yang mengingatkan bahwa kamu perlu menyesuaikan ritme. Mungkin kamu terlalu lama memaksa diri. Mungkin kamu butuh istirahat yang berkualitas. Atau mungkin kamu sedang bersiap menuju tanggung jawab baru yang membutuhkan energi. Berbeda, dengan memahami ini, kamu tidak lagi melihat rasa malas sebagai kegagalan, melainkan sebagai pesan yang perlu didengar. Nomor 3, fase munculnya rasa malas sering menjadi ujian keteguhan. Banyak orang mampu bergerak ketika semangat sedang tinggi. Namun tidak semua mampu bertahan ketika semangat menurun. Disinilah kekuatan karakter diuji. Saat motivasi tidak lagi terasa kuat, keputusan untuk tetap melangkah menjadi bukti kedewasaan. Perubahan hidup tidak selalu datang dengan kemudahan. Ada masa ketika kamu harus memilih untuk tetap konsisten meskipun tidak sedang berapi-api. Konsistensi inilah yang membedakan antara keinginan sesaat dan tujuan jangka panjang.
Rasa malas memberi kesempatan untuk melihat seberapa dalam komitmenmu terhadap impian atau arah hidup yang kamu pilih. Jika kamu tetap bergerak walaupun perlahan, itu sudah merupakan kemajuan. Tidak harus cepat, tidak harus sempurna, yang penting adalah tidak berhenti. Bahkan langkah kecil di tengah rasa malas tetap bernilai. Karena setiap langkah menunjukkan bahwa kamu tidak menyerah pada kondisi sementara. Dalam proses ini, kamu belajar mengenali bahwa semangat bukan satu-satunya sumber gerak. Disiplin dan kesadaran diri memiliki peran yang lebih stabil. Ketika kamu mampu mengatur diri tanpa bergantung pada suasana hati, disitulah terjadi pertumbuhan sejati. Rasa malas menjadi cermin yang menunjukkan seberapa kuat fondasi dalam dirimu. Nomor 4, rasa malas juga bisa menjadi tanda bahwa hidup sedang mengarah pada perubahan yang lebih besar dari yang kamu sadari. Sebelum terjadi lompatan penting, seringkali ada fase transisi yang terasa tidak nyaman. Energi lama mulai melemah agar ruang baru dapat terbentuk. Ini adalah proses alami dalam setiap perjalanan perkembangan. Kadang, kamu merasa ingin menunda, ingin diam, atau ingin menjauh dari rutinitas. Perasaan itu tidak selalu berarti kamu kehilangan arah. Bisa jadi itu pertanda bahwa sistem batinmu sedang mempersiapkan sesuatu yang berbeda. Seperti benih yang harus berada di dalam tanah sebelum tumbuh, fase diam ini memiliki tujuan. Dalam diam, kamu sedang mengumpulkan kekuatan. Dalam jeda, kamu sedang menyusun kesiapan. Perubahan yang kokoh tidak dibangun dalam keadaan tergesa-gesa. Ia dibangun dalam kesabaran. Rasa malas yang muncul bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang berada di tahap persiapan, bukan di tahap akhir. Jika kamu memperhatikan dengan tenang, seringkali setelah melewati periode rasa malas, muncul dorongan baru yang lebih stabil. Dorongan ini tidak meledak-ledak, tetapi lebih terarah. Itu karena kamu telah melalui proses penyesuaian. Energi lama telah disaring, pola yang tidak perlu telah dilepaskan. Dan kini kamu siap melangkah dengan kesadaran yang lebih matang. Rasa malas, bila dipahami dengan bijak, bukanlah hambatan. Ia adalah bagian dari perjalanan menuju perubahan. Ketika kamu tidak melawannya secara emosional, kamu memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk berkembang secara alami. Dengan pendekatan yang tenang dan penuh penerimaan, fase ini dapat menjadi titik awal kebangkitan yang lebih stabil. Setiap perubahan membutuhkan waktu, kesabaran, dan kesadaran. Dan ketika rasa malas datang, itu bisa menjadi isyarat bahwa hidupmu sedang bergerak ke arah yang baru. Jika kamu mampu menghadapinya dengan tenang, maka kamu sedang membangun kekuatan dari dalam, yang tidak bergantung pada suasana, tetapi bertumpu pada keteguhan hati dan kedewasaan diri. Nomor 5, rasa malas bisa menjadi tanda bahwa tubuh dan jiwa sedang meminta jeda yang lebih dalam daripada sekadar istirahat biasa. Tidak semua kelelahan terlihat dari fisik yang letih. Ada kalanya pikiran yang terlalu lama bekerja tanpa henti membuat energi terasa menurun. Dalam kondisi seperti ini, rasa malas hadir sebagai sinyal alami agar kamu tidak terus memaksa diri. Ketika kamu berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang dirasakan, sebenarnya kamu sedang memberi kesempatan pada dirimu untuk pulih secara utuh. Pemulihan bukan hanya tentang tidur atau berdiam diri, tetapi juga tentang memberi ruang bagi emosi dan pikiran untuk kembali seimbang. Jika kamu terus memaksa bergerak tanpa memperhatikan kebutuhan batin, kelelahan bisa menumpuk dan akhirnya membuat semangat terasa semakin hilang. Rasa malas dalam konteks ini bukanlah kelemahan. Ia adalah bentuk komunikasi dari dalam diri. Tubuh memiliki batas, dan jiwa memiliki ritme. Ketika keduanya tidak selaras, rasa enggan dapat muncul. Dengan menerima kondisi ini tanpa rasa bersalah, kamu sedang membangun hubungan yang lebih lembut dengan dirimu sendiri. Dan dari kelembutan itulah kekuatan yang stabil akan tumbuh kembali. Nomor 6, rasa malas juga bisa muncul ketika kamu sedang berada dalam proses perubahan identitas diri. Saat cara berpikir, tujuan, atau prioritas mulai bergeser, sistem lama dalam dirimu membutuhkan waktu untuk menyesuaikan. Dalam masa transisi ini, aktivitas yang dulu terasa menarik mungkin terasa kurang menggugah. Ini bukan berarti kamu kehilangan arah, melainkan sedang menata ulang makna. Perubahan dalam diri seringkali tidak langsung terasa jelas. Ia berjalan perlahan, seperti pergeseran kecil yang hampir tidak terlihat. Namun dampaknya bisa membuat kamu merasa berbeda dari biasanya. Rasa malas bisa menjadi tanda bahwa nilai-nilai lama sedang dievaluasi kembali. Apa yang dulu penting mungkin kini mulai digantikan oleh hal yang lebih sesuai dengan pertumbuhanmu. Dalam proses ini, tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan.
Biarkan diri berjalan dalam penyesuaian tersebut. Terkadang, ketika seseorang sedang berkembang, ia perlu meninggalkan pola lama agar dapat menyambut pola baru. Rasa malas dapat menjadi bagian dari pelepasan itu. Bukan sebagai tanda kegagalan, tetapi sebagai sinyal bahwa kamu sedang bergerak menuju versi diri yang lebih selaras dengan tujuan hidupmu yang baru. Nomor 7. Rasa malas dapat menjadi momen refleksi yang sangat berharga. Ketika semangat tidak sekuat biasanya, kamu diberi kesempatan untuk melihat kembali arah langkah dengan lebih jernih. Dalam kondisi penuh aktivitas, seringkali kita tidak sempat bertanya pada diri sendiri apakah langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan hati. Namun saat energi melambat, kesadaran menjadi lebih tajam. Di dalam jeda itu, kamu bisa mendengar suara batin dengan lebih jelas. Bukan suara yang keras, melainkan bisikan halus yang sering terlewatkan. Rasa malas bisa membuatmu berhenti sejenak, dan dalam berhenti itu, muncul ruang untuk bertanya dengan jujur tentang tujuan, kebiasaan, dan pilihan yang selama ini dijalani. Refleksi ini tidak selalu nyaman, tetapi sangat penting. Karena melalui kesadaran, kamu dapat menyadari apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Rasa malas dalam konteks ini menjadi pintu menuju kejujuran terhadap diri sendiri. Ia mengundangmu untuk meninjau kembali apa yang benar-benar ingin kamu capai, tanpa tekanan dari luar. Dengan memberi waktu untuk refleksi, kamu sedang memperkuat fondasi batin. Keputusan yang diambil setelah merenung biasanya lebih mantap daripada keputusan yang diambil dalam kondisi terburu-buru. Maka ketika rasa malas datang, mungkin itu adalah kesempatan untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan menyusun ulang langkah dengan lebih sadar. Nomor 8. Rasa malas juga dapat menjadi bagian dari proses pendewasaan. Dalam perjalanan hidup, tidak semua fase akan terasa penuh dorongan. Ada masa ketika energi terasa naik turun. Namun melalui pengalaman tersebut, kamu belajar mengenali dirimu dengan lebih dalam. Kamu mulai memahami bahwa motivasi tidak selalu stabil, dan itu adalah hal yang manusiawi. Pendewasaan terjadi ketika kamu tidak lagi mengandalkan perasaan semata untuk bergerak. Kamu belajar membedakan antara keinginan sesaat dan tujuan jangka panjang. Rasa malas memberi ruang untuk menguji apakah komitmenmu hanya bergantung pada suasana hati atau sudah menjadi bagian dari kesadaran yang lebih kuat. Dalam fase ini, kamu mungkin menyadari bahwa meskipun semangat sedang rendah, kamu tetap mampu mengambil langkah kecil. Dan langkah kecil itu sangat berarti, karena ia menunjukkan bahwa kamu tidak sepenuhnya dikendalikan oleh perasaan sementara. Kamu sedang membangun kendali diri yang lebih matang, yang tidak mudah goyah oleh perubahan energi. Rasa malas, ketika dihadapi dengan tenang, dapat berubah menjadi guru yang lembut. Ia mengajarkan keseimbangan antara bergerak dan berhenti, antara berusaha dan menerima, antara ambisi dan kesadaran. Dalam proses ini, kamu belajar bahwa pertumbuhan bukan tentang selalu merasa bersemangat, tetapi tentang tetap melangkah dengan kesadaran, bahkan saat energi tidak berada pada puncaknya. Dan ketika kamu mampu memahami fase ini tanpa menyalahkan diri, kamu sedang memperkuat fondasi batin yang lebih kokoh. Rasa malas bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan bagian alami dari perjalanan menuju keseimbangan dan kedewasaan yang lebih dalam. Pada akhirnya, setiap perjalanan selalu kembali kepada satu hal yang sederhana, kesediaan untuk terus berjalan dengan hati yang jujur. Apapun yang telah kita renungkan bersama hari ini, biarlah ia tidak berhenti sebagai kata-kata, melainkan menjadi getaran lembut di dalam diri. Karena yang benar-benar mengubah hidup bukanlah suara yang keras, melainkan kesadaran yang tenang. Dan kesadaran itu tumbuh ketika seseorang mau berhenti sejenak, lalu mendengarkan dirinya sendiri dengan tulus. Jika di sepanjang perjalanan hidup ini ada rasa lelah, rasa berat, atau rasa malas yang datang dan pergi, janganlah terburu-buru menilainya sebagai kegagalan. Hidup tidak selalu bergerak dalam garis lurus. Ada tikungan, ada jeda, ada masa diam yang tampak tidak berarti, namun sesungguhnya menyimpan proses yang dalam. Kadang kita hanya melihat permukaan, padahal di dalamnya sedang terjadi pembentukan yang tidak terlihat. Seperti tanah yang tampak tenang di atas, tetapi di bawahnya benih sedang bekerja dengan sabar. Setiap manusia memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada dua jiwa yang sepenuhnya sama. Maka tidak perlu membandingkan perjalanan diri dengan perjalanan orang lain. Apa yang tampak cepat bagi orang lain belum tentu sesuai dengan waktumu. Dan apa yang terasa lambat hari ini belum tentu bukan bagian dari rencana yang lebih indah di masa depan. Ketika kamu belajar menerima ritmemu sendiri, disitulah ketenangan mulai menetap.
Bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena kamu berhenti melawan dirimu sendiri. Channel ini hadir bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dirasakan. Setiap kalimat yang dibagikan di sini bukan untuk memaksa siapapun berubah, melainkan untuk menemani siapapun yang sedang mencari makna. Mungkin ada yang menonton dalam keadaan lelah, mungkin ada yang sedang dalam kebingungan, mungkin ada yang sedang di persimpangan keputusan. Semoga setiap kata yang mengalir menjadi teman sunyi yang menenangkan, bukan beban yang menekan. Jika hari ini kamu merasa berbeda dari biasanya, izinkan perasaan itu hadir tanpa perlawanan. Tidak semua perubahan terasa nyaman, namun tidak semua ketidaknyamanan berarti buruk. Kadang jiwa memang perlu bergerak ke arah baru, dan setiap arah baru membawa rasa yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Di titik itulah keberanian sejati tumbuh. Bukan keberanian yang berteriak, melainkan keberanian yang tenang. Keberanian untuk tetap melangkah meski perlahan. Keberanian untuk tetap percaya meski belum melihat hasilnya. Semoga apa yang kita bahas menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam proses ini. Banyak orang juga sedang belajar memahami dirinya. Banyak orang juga sedang mencoba berdamai dengan naik turunnya semangat. Dan itu adalah bagian wajar dari perjalanan manusia. Tidak ada yang selalu kuat setiap waktu. Tidak ada yang selalu stabil setiap hari. Yang ada adalah proses belajar yang terus berlangsung, dari hari ke hari, dari pengalaman ke pengalaman. Jika kamu merasa sedang berada dalam fase sunyi, jangan terburu-buru ingin keluar dari sana. Kadang sunyi justru memberi ruang untuk mendengar hal yang lebih penting. Dalam sunyi, kita bisa menyadari hal-hal kecil yang sering terlewat. Dalam sunyi, kita bisa kembali menyusun niat. Dalam sunyi, kita bisa mengenali apa yang benar-benar ingin kita bangun dalam hidup ini. Sunyi bukan musuh, ia adalah ruang yang memberi kesempatan untuk tumbuh tanpa gangguan. Dan ketika kamu mulai merasa lebih tenang, lebih menerima, lebih sabar terhadap dirimu sendiri, itulah tanda bahwa perubahan sedang bekerja dari dalam. Tidak selalu terlihat oleh orang lain, tidak selalu mendapat pujian, namun perubahan yang lahir dari kesadaran akan bertahan lebih lama daripada perubahan yang dipaksakan. Karena yang berasal dari dalam tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kehadiranmu, meski hanya melalui layar, tetap memiliki makna. Setiap pendengar adalah bagian dari perjalanan channel ini. Setiap hati yang mau berhenti sejenak dan merenung adalah bagian dari tujuan yang lebih besar. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi cahaya kecil dalam keseharianmu. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menuntun langkah berikutnya. Jika ada satu hal yang bisa dibawa pulang dari pertemuan ini, biarlah itu adalah ketenangan. Ketenangan untuk tidak terburu-buru. Ketenangan untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Ketenangan untuk memahami bahwa hidup sedang berjalan dengan caranya sendiri. Dan kamu pun sedang berjalan dengan caramu sendiri. Tidak perlu menjadi orang lain. Tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Cukup menjadi versi terbaik yang mampu kamu upayakan hari ini. Semoga setiap hari yang datang membawa peluang baru untuk belajar, untuk memperbaiki, dan untuk memperdalam kesadaran. Jika semangat naik, syukuri. Jika semangat turun, pahami. Jika rasa malas datang, dengarkan pesannya tanpa takut. Karena seringkali, di balik perasaan yang sederhana, tersimpan arah yang lebih bijak. Perjalanan ini belum selesai, dan mungkin memang tidak pernah benar-benar selesai, karena setiap tahap membawa pelajaran baru. Namun tidak perlu khawatir, selama kamu mau terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kamu tetap berada di jalur pertumbuhan. Tidak ada langkah yang sia-sia selama dilakukan dengan niat yang baik dan kesadaran yang jernih. Semoga channel ini terus menjadi ruang yang menenangkan. Ruang untuk berpikir dengan lembut. Ruang untuk merasa tanpa dihakimi. Ruang untuk kembali menemukan diri sendiri ketika dunia terasa terlalu bising. Dan semoga setiap yang mendengarkan merasa ditemani, bukan diarahkan secara paksa, tetapi disapa dengan kelembutan. Sampai kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya, semoga hati tetap dijaga dalam ketenangan. Semoga langkah tetap diberi kekuatan. Dan semoga setiap perubahan yang sedang terjadi dalam hidupmu membawa kebaikan yang perlahan namun pasti. Teruslah berjalan dengan tenang, karena setiap langkah yang jujur akan selalu menemukan jalannya sendiri. Di dalam sunyi yang kau hadapi, seringkali jiwa sedang menata ulang arah agar langkahmu selaras dengan cahaya yang belum terlihat. Ada saat-saat ketika dunia terasa sedikit menjauh, seakan suara-suara di luar tidak lagi menggema seperti biasanya.
Bukan karena dunia berhenti berbicara, melainkan karena batinmu mulai mendengar dengan cara yang berbeda. Dalam keheningan itu, ada ruang yang perlahan terbuka. Ruang yang tidak tampak oleh mata, tetapi terasa lembut di dada. Seperti angin yang tidak terlihat namun menyentuh kulit, seperti cahaya pagi yang belum terbit namun sudah mengubah warna langit. Kau mungkin merasakan ada sesuatu yang tidak lagi sama. Bukan sesuatu yang jelas, bukan pula sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya perasaan halus, seperti perubahan arah angin di tengah malam. Ada jeda yang tidak kamu rencanakan, ada perasaan yang datang tanpa mengetuk, dan kau berdiri di dalamnya dengan hati yang sedikit bertanya-tanya. Namun di balik itu semua, tidak ada yang perlu ditakuti. Sebab setiap perubahan batin sering datang dengan cara yang lembut, hampir tak terdengar. Terkadang, rasa yang muncul itu seperti undangan untuk berhenti sejenak. Bukan berhenti karena lelah semata, melainkan berhenti agar kau bisa melihat kembali ke dalam diri. Dunia bergerak cepat, namun jiwa memiliki iramanya sendiri. Dan ketika irama itu berubah, kau mungkin merasa berbeda. Seolah langkahmu menjadi lebih lambat, seolah semangatmu meredup sebentar. Namun jangan tergesa menilai keadaan itu. Karena tidak semua yang terasa melemah adalah kemunduran. Ada kalanya itu hanyalah fase tenang sebelum sesuatu yang lebih dalam tumbuh. Perhatikanlah napasmu. Tidak perlu diubah, tidak perlu dipercepat. Biarkan ia mengalir seperti biasa. Di dalam napas yang sederhana itu, ada kehidupan yang terus bekerja tanpa henti. Begitu pula dengan dirimu. Meski ada saat ketika energi terasa menurun, ada bagian dalam dirimu yang tetap bergerak, tetap menjaga, tetap menuntun tanpa suara. Seperti akar pohon yang tumbuh di bawah tanah, tidak terlihat oleh siapapun, namun justru di sanalah kekuatan disimpan. Saat rasa berat itu datang, cobalah duduk bersamanya tanpa perlawanan. Tidak perlu memaksa diri untuk menjadi seperti kemarin. Tidak perlu membandingkan hari ini dengan masa lalu. Setiap hari memiliki warna yang berbeda. Dan jiwa yang sedang bertumbuh seringkali melewati fase yang tidak selalu cerah. Ada langit mendung yang justru membuat tanah menjadi subur. Ada malam yang panjang yang membuat bintang tampak lebih terang. Mungkin kau merasa sedikit asing dengan dirimu sendiri. Namun keasingan itu bukanlah tanda bahwa kau tersesat. Kadang, itu hanya pertanda bahwa kau sedang berpindah dari satu lapisan kesadaran menuju lapisan yang lebih dalam. Seperti seseorang yang berjalan dari tepi pantai menuju laut yang lebih tenang, langkahnya terasa berbeda, tetapi tujuan hatinya tetap sama. Perubahan tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Ada perubahan yang datang seperti senja, perlahan, tanpa banyak peringatan, namun mengubah seluruh suasana. Jika hari ini terasa lebih sunyi dari biasanya, izinkan kesunyian itu menemanimu. Kesunyian bukanlah kekosongan, ia adalah ruang, dan di dalam ruang, sesuatu bisa bertumbuh tanpa terganggu. Di dalam ruang, hati bisa mendengar dirinya sendiri. Di dalam ruang, kau bisa menyadari bahwa dirimu lebih luas dari sekadar perasaan yang datang dan pergi. Ada bagian dalam dirimu yang selalu stabil, meski pikiran berayun. Ada pusat ketenangan yang tidak terpengaruh oleh perubahan suasana. Kadang kita lupa bahwa pusat itu ada, karena kita terlalu sibuk mengikuti gelombang luar. Namun ketika gelombang sedikit mereda, kita mulai menyadari bahwa ada kedalaman yang selama ini setia menunggu untuk disadari. Rasa yang datang itu, mungkin seperti kabut tipis di pagi hari. Kabut tidak menghilangkan matahari, hanya menutupinya untuk sementara. Dan ketika cahaya mulai menembusnya, pemandangan menjadi lebih lembut, lebih indah, lebih penuh nuansa. Begitu pula dengan keadaan batinmu. Jika saat ini terasa tidak secerah biasanya, bukan berarti cahaya itu hilang. Ia hanya sedang bekerja dengan cara yang berbeda. Biarkan dirimu merasa, tidak perlu menolak perasaan yang hadir. Tidak perlu menghakimi diri sendiri. Setiap perasaan adalah bagian dari perjalanan. Bahkan ketika kau merasa ragu, bahkan ketika kau merasa ingin diam lebih lama dari biasanya, itu tetap bagian dari proses yang membentukmu menjadi lebih matang. Jiwa tidak tumbuh dalam satu langkah besar. Ia tumbuh dalam banyak langkah kecil yang seringkali tidak disadari. Dalam keheningan ini, mungkin kau menemukan bahwa hal-hal sederhana menjadi lebih bermakna. Suara angin, cahaya yang masuk dari jendela, atau detik jam yang berjalan pelan. Semua itu terasa lebih nyata, seolah dunia mengurangi kebisingannya agar kau bisa mendengar pesan yang lebih lembut. Pesan yang tidak disampaikan dengan kata-kata, melainkan dengan rasa. Jika ada sedikit rasa berat, biarkan ia lewat seperti awan.
Awan tidak menetap di langit selamanya. Ia bergerak, berubah bentuk, lalu menghilang. Begitu pula dengan keadaan batin. Tidak ada yang permanen selain perubahan itu sendiri. Dan di dalam perubahan, selalu ada kemungkinan baru yang belum kau lihat. Kau tidak perlu terburu-buru menjadi kuat. Kekuatan sejati sering kali tumbuh dalam diam. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dipamerkan. Ia hadir sebagai ketenangan yang stabil, sebagai keberanian untuk tetap berjalan meski perlahan, sebagai kesediaan untuk tetap percaya.